Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. NIM saya 190401129, berasal dari Universitas Muhammadiyah Riau. Di video ini saya akan menjawab soal tugas dari Machine Learning pertemuan 7. Dan pertanyaan yang pertama yaitu, siapa yang diajari dengan model Machine Learning? Mesin komputer atau manusia? Atau kucing atau siapa? Nah, nomor satu itu mengapa dinamakan machine learning? Karena machine learning merupakan mesin yang bisa belajar layaknya manusia. Nah, siapa yang diajari dengan model machine learning? Machine learning itu diciptakan oleh manusia, dan apabila machine learning ini sudah bisa mengenali suatu layaknya manusia, machine learning ini bisa kita gunakan untuk lainnya. Untuk pertanyaan nomor 2, apa yang digunakan untuk belajar? Nah, belajar itu sendiri adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menjadi suatu pengalaman. Sumber untuk diajukan sebagai belajar yaitu contoh dari pesan, nasihat, buku, tingkah laku manusia, seperti si anak selalu melihat ibu mengaji dan si anak itu meniru ibunya. Dan pertanyaan untuk nomor 3, apa saja metode pembelajaran pada machine learning? Yaitu dalam tanda kurung menjelaskan supervised dan unsupervised learning. Supervised adalah machine learning model yang mempelajari data dengan label atau target, di mana evaluasi model tersebut akan berdasarkan target. Sebaliknya, unsupervised learning model yang mempelajari pola data tanpa adanya target data. Dan untuk nomor 4, apa yang dimaksud model pembelajaran pada supervised machine learning, dan apa saja model algoritma supervised yang sudah kalian pelajari? Nah, menurut saya, model pembelajaran supervised machine learning merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada pembelajaran mesin yang bisa menerima informasi yang sudah ada pada data dengan memberikan label tertentu. Dan apa saja model algoritma supervised itu yang saya pelajari, yaitu 1. MLP atau yang disebut dengan multi-layer perceptron. Multi-layer perceptron adalah neural network yang terdiri dari beberapa layer neuron computing unit dan dihubungkan secara hierarkis secara feed forward. Menurut Girish Kumaja, MLP memiliki beberapa input, memiliki suatu atau beberapa hidden layer dengan beberapa unit, dan input layer menggunakan fungsi kombinasi linear. Dan yang kedua yaitu Tree Forest Random Forest adalah suatu algoritma machine learning. Algoritma ini sering digunakan untuk menawarkan hasil yang baik bahkan tanpa penyetelan hyperparameter. Bukan hanya itu, random forest juga relatif simple dan penggunaannya pun luas. Bisa diterapkan pada model klasifikasi maupun regresi. Random forest pada dasarnya merupakan kumpulan dari beberapa decision trees, pohon-pohon tersebut saling berhubungan hingga akhirnya dapat menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan stabil. Caranya adalah dengan mengambil rata-rata output pohon-pohon tersebut. Makin banyak decision tree yang digunakan, maka makin tinggi tingkat akurasinya. Yang ketiga yaitu SVM, Support Vector Machine, adalah salah satu algoritma machine learning dengan pendekatan supervised learning dan yang bekerja dengan mencari hyperlink atau fungsi pemisah terbaik untuk memisahkan kelas. Algoritma SVM memiliki konsep dan dasar matematis yang mapan sehingga menjadi algoritma yang populer. Algoritma ini dapat digunakan untuk klasifikasi
klasifikasi, SVM classification, dan regresi, SFM regression. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, jadi apakah SVM, MLP, decision tree, random forest, logistik, dan regression, dan lain-lain memiliki output yang sama pula? Jadi apa yang membedakannya? Jelaskan pada video Anda. Oke. Jadi ini menurut website yang saya baca, bagaimana memilih algoritma machine learning yang sesuai. Banyaknya algoritma machine learning sudah ada, bisa jadi membuat kita kebingungan dan untuk menggunakan algoritma mana yang terbaik. Tidak ada jawaban yang pasti untuk pertanyaan ini. Pemilihan algoritma terbaik dilakukan untuk mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu 1. Ukuran banyaknya training data, akurasi dan interpretability dari output model, kecepatan training time, linearitas data, dan jumlah feature. Langkah-langkah menentukan algoritma terbaik yaitu eksplorasi data dan kenali data dengan baik. Eksplorasi data, tentukan secara spesifik tujuan itu objektif, masalah, atau kasus. Ketiga, mulai dari model dasar untuk membangun model baseline dan cobakan metode yang lebih kompleks. Itu jawaban penjelasan dari saya dari tugas-tugas machine learning. Saya tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.